Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Mbak sekalian yang kami hormati, marilah kita dengar dan kita simak bersama uraian dan penjelasan gramatikal Al-Quran secara metode Al-Hasani. Pada pagi hari ini akan diuraikan surat Al-Imran ayat 97 yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasrizal Al-Hasani, yang pada pagi hari ini beliau didampingi oleh Ibu Salvina. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ustadz? Alhamdulillah selalu sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Salvina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tri Astuti. Terima kasih. Monggo waktu sepenuhnya kami haturkan kepada Ustadz Rizal. Syukron Bu Astuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yasanna al-Qur'ana lizikri wa hal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa'allama. Qala Nabi aidan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya, sehingga kita dapat hadir bersama-sama kembali di Zoom yang sama-sama kita cintai ini, Zoom Al-Hasani, yang hanya membicarakan Al-Quran. Kita bersyukur karena Allah berikan kita nikmat Islam, agama satu-satunya Allah ridai. Allah berikan kita nikmat iman, dengan nikmat iman ini kita mudah dalam melaksanakan syariat-syariat Allah. Apa perintah-perintah Allah mudah kita laksanakan, dan kita mudah menjauhkan diri dari larang-larang. Kita bersyukur juga karena Allah berikan kita nikmat panjang umur, sehingga kita dapat memperbanyak amal ibadah kita, bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diberikan oleh Allah nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita berjalan dengan normal. Dan pagi ini yang istimewa sekali adalah Allah berikan kita nikmat mencintai Al-Quran, nikmat mentadabburi Al-Quran. Sungguh bahagia kita berhadapan dengan Al-Quran. Dan nikmat ini tidak diberikan oleh Allah ke sembarang orang. Hanya orang-orang pilihan. Hanya very important person di mata Allah. Orang-orang istimewa. Dan kita bersyukur Allah titip ke dada kita cinta pada Al-Quran. Sehingga 184 orang yang masuk sekarang ke Zoom Al-Hasani siap membicarakan satu topik, yaitu Al-Quran. Alhamdulillah. Sekali kita bersyukur pada Allah. Allah titip rasa cinta Quran. Quran bagi kita adalah sahabat sejati kita, baik di dunia dan di akhirat nanti. Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Tadabburilah Al-Quran itu, pelajarilah Al-Quran itu, bacalah dia. Maka dia akan fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Dia akan datang pada nanti dari kiamat sebagai syafi'an, penolong li ashabi, penolong bagi sahabat-sahabat. Dan Allah juga mengatakan, man arada yatakallama ma'allahi falyaqra itu. Yang pengen ngomong sama Allah, yang pengen curhat sama Allah, yang pengen dialog sama Allah, kata Allah, falyaqra Al-Quran. Bacalah Al-Quran itu. Tadabbur Al-Quran. Pada saat kita mempelajari Al-Quran, kita membahas Al-Quran, sepertinya kita sedang ngobrol sama Allah. Mudah-mudahan kita terasa bagaimana kita sedang beraudiens dengan Allah. Baik, dan selawat berserta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
kepada para keluarganya, sahabat-sahabat beliau yang sudah mendukung beliau dalam berjuang, dan tabiin-tabiin dan sampai kepada kita nanti sampai hari kiamat. Nabi Muhammad bagi kita adalah seorang panutan, suri teladan kita, role model kita. Beliau sudah memperagakan kepada kita bagaimana sebagai seorang suami, bagaimana sebagai seorang pedagang, bagaimana sebagai seorang tetangga, bagaimana sesama muslim. Beliau mengatakan tidak beriman seorang muslim kalau dia tidak mencinta saudaranya, bagaikan dia mencintai diri sendiri. Kita mencintai sama kita karena Allah. Tidak beriman kita, kata Nabi. Kalau kita tidak sayang pada saudara kita, sebagaimana kita sayang pada diri sendiri. Itulah ajaran Islam yang sangat luar biasa. Dan pagi ini kita akan membahas surat Ali Imran ayat ke-97. Pagi ini saya didampingi oleh Bu Salvina. Assalamualaikum Bu Salvina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Ibu Salvina domisili di mana, Bu? Bekasi, Buya. Oh, Bekasi, banyak sekali orang Bekasi sini. Bekasi itu daerah Kalimantan sana, Bekasi ya. Batas Bekasi sama Jakarta itu apa? Apa Pondokopi, batas Bekasi atau mana? Atau Jatiwaringin? Batas Bekasi itu mana? Sumber Arta. Di Sumber Arta itu batasnya. Oh, Jakarta Timur. Oh, iya. Tapi Bekasi, kalau dari rumah saya itu yang terdekat batasnya yaitu dekat sekolah saya, Buya, Cakung. Oh, Cakung. Cakung. Oke. Bu Salvina masuk Al-Sani kapan? Tanggal 9 September, Buya. Nah, sebelum itu pernah belajar? Belum, Buya. Baru pertama belajar di Al-Sani? Iya, belajar gramatikal baru. Ya, apa yang Bu Salvina rasakan setelah belajar di Al-Sani? Masya Allah ya, Buya. Banyak sekali yang saya dapatkan semenjak belajar di Al-Hasani. Yang pertama, sekarang kalau saya membaca Al-Quran, bertemu dengan sebuah kata, saya langsung berhenti. Oh iya, ini KKL. Oh ini KKSAD. Oh ini demikian, Buya. Itu yang penasaran pertama. Ya. Ya. Oh, ini pelakunya Ana, ini pelakunya Nanu ya. Iya, betul. Ya, jadi sudah mulai paling tidak kita baca Quran, itu mulai penasaran ya. Iya, betul, Buya. Mulai rasa penasaran. Wa ma khalaqtu jinna, khalaqtu ini pelakunya Ana ini. Nah, kita udah mulai mulai ingin memahami ya. Sejak kita memang begitu semuanya yang belajar Quran itu ingin memahami. Nanti muncul penasaran-penasaran. Jadi kita usahakan kita membaca Quran, usahakan kita nanti sampai seperti kita membaca Quran. Bu Salvina bisa dengan guru ya? Iya, benar, Buya. Ngajar gurunya, ngajar apa dulu? Ngajar sastra dan bahasa dan sastra Indonesia. Sastra cocok kali dengan Quran ini. Sastra luar biasa sastra. Sastra Quran itu Ibu boleh lihat nanti di surat Al-Qamar, surat Al-Kahfi itu semua. Kalau Allahu Ahad, Allahu Samad 4 ayat ya. Ini 110 ayat semua. Sastranya sangat tinggi ya Quran ini, sangat tinggi sekali. Ya nanti kita bisa mendalam. Jadi dalami Al-Quran itu dengan apa yang kau punya. Kita punya ilmu sastra, dalami, pasti kita akan menemukan Allah. Kita ahli matematik, dalami Al-Quran dengan matematik kita. Kita seorang dokter yang dalami Al-Quran dengan dokter kita. Kita seorang insinyur, dalami Al-Quran dengan insinyur kita. Apapun ilmu kita, kalau kita masuk ke Al-Quran, akan ketemu Allah. Mudah-mudahan Bu Salvina dengan bahasa sastranya akan melihat bagaimana keindahan Al-Quran. Amin. Pagi ini ayat berapa kita bahas, Bu Salvina? Ayat 97, Bu ya. Udah siap ya? Insya Allah. Berapa lama latihannya itu? Saya dapat dikasih ayat ini oleh Bu Nel itu tanggal 29 November. Tapi baru saya mulai bahas 2 minggu terakhir ini, Bu ya. Mudah-mudahan lancar semua Bu Salvina ya. Amin, amin ya. Oke, kalau gitu udah siap Bu Salvina, silakan ya. Waktu dan tempat kami berikan seluas-luasnya. Baik, terima kasih Bu ya, terima kasih Bu Tri Astuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah yang mulia dan para sahabatnya. Alhamdulillah atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, yaitu nikmat sehat, iman, Islam, dan nikmat mencintai Al-Quran. Sehingga kita bisa bertemu di acara kajian Ba'da Subuh pagi ini melalui Zoom Al-Hasani. Untuk itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang pertama kepada yang terhormat Ustadz Rizal Al-Hasani sebagai penyusun metode Al-Hasani, pengajar, dan pembimbing yang dengan sabar melayani pertanyaan-pertanyaan dari peserta didik beliau. Dan beliau tidak henti-hentinya memotivasi kita setiap hari. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ibu Dr. Nel Ermawati, sebagai pembimbing gramatikal saya yang sabar, tidak pernah kenal waktu, tidak kenal lelah melatih kami sampai larut malam. Yang saya hormati Pak Joko yang selalu mengoreksi PR-PR kami. Yang saya hormati Ibu Wati yang memberikan warna tersendiri di Al-Hasani ini. Yang saya sayangi sahabat saya Dr. Febrina yang sudah mengajak saya ikut bergabung belajar di Al-Hasani ini. Dan para peserta Zoom yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang menyaksikan saya pagi ini. Baiklah, sebelum kita uraikan, saya akan membacakan ayat 97 ini terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sadaqallahul azim. Ayat 97 ini akan saya penggal menjadi 31 penggalan. Penggalan pertama, fi. Penggalan kedua, hi. Penggalan ketiga, ayatun. Penggalan keempat, bayyinatun. Penggalan kelima, maqamu Ibrahim. Penggalan keenam, wa. Penggalan ketujuh, man. Penggalan kedelapan, dakhala. Penggalan ke-9, hu. Penggalan ke-10, kana. Penggalan ke-11, aminan. Penggalan ke-11, 12, wa. Penggalan ke-13, li. Penggalan ke-14, Allahi. Penggalan ke-15, ala. Penggalan ke-16, an-nasi. Penggalan ke-17,
Hijjul baiti. Penggalan ke-18 man. Penggalan ke-19 istata'a. Penggalan ke-20 ila. Penggalan ke-21 hi. Penggalan ke-22 sabilan. Penggalan ke-23 wa. Penggalan ke-24 man. Penggalan ke-25 kafaro. Penggalan ke-26 fa. Penggalan ke-27 inna. Penggalan ke-28 Allahu. Penggalan ke-29 ghaniyun. Penggalan ke-30 an. Penggalan ke-31 al-alamina. 31 penggalan ini akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama yaitu penggalan pertama sampai penggalan kelima. Fi huruf bermakna artinya di dalam. Hi kata ganti artinya nya. Ayatun kata benda jamak, cirinya adalah ada tanwin di akhir kata. Akar katanya awaya, kata bendanya ayatun, polanya fa'latun, artinya tanda-tanda. Terdapat pada Mahmud Yunus halaman 53. Bayinatun kata benda jamak, cirinya ada tanwin di akhir kata. Akar katanya bayana menjadi bana. Kaidah sia nomor 2. Sia nomor 2, dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Kata bendanya bayinatun, polanya fa'ilatun. Artinya keterangan-keterangan. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 76. Maqamu Ibrahim, kata benda majemuk yang terdiri dari 2 kata, yaitu maqamu dan Ibrahim. Maqamu akar katanya qawama menjadi qama. Sia nomor 2. Sia nomor 2, dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Kata bendanya maqamu, polanya maf'alun. Artinya tempat berdiri atau makom. Terdapat pada Mahmud Yunus halaman 362. Ibrahim kata benda nama yaitu Nabi Ibrahim. Maqamu Ibrahim artinya tempat berdiri Ibrahim. Bahagian pertama ini diartikan di dalamnya ada tanda-tanda, keterangan-keterangan yang nyata tentang tempat berdirinya Ibrahim. Bahagian kedua adalah penggalan ke-6 sampai penggalan 11. Wa huruf artinya dan. Man huruf artinya barang siapa. Dakhala KKL dicirikan ada fathah di akhir kata. Pelakunya huwa, akar katanya dakhala, polanya fa'ala. Artinya dia telah memasuki. Terdapat pada Mahmud Yunus halaman 125.
Hu kata ganti, artinya nya. Kana KKL, cirinya ada fathah di akhir kata. Pelakunya huwa, akar katanya kawana, menjadi kana. Sia nomor 2. Sia nomor 2, dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, artinya dia adalah. Terdapat pada Mahmud Yunus halaman 383. Aminan, kata benda pelaku aktif. Ditandai ciri kata bendanya ada tanwin di akhir kata. Akar katanya amana, polanya fa'ilun, artinya aman. Terdapat pada Mahmud Yunus halaman 49. Bahagian kedua ini diartikan, dan barang siapa dia telah memasukinya, dia adalah aman. Bahagian ketiga, penggalan 12 sampai penggalan 22. Wa, huruf, artinya dan. Ha, huruf, li, huruf, artinya bagi. Allahi, Allah. Ala, huruf, artinya atas. An-nasi, kata benda, cirinya ada alif lam di awal kata. Akar katanya nawasa menjadi nasa. Sia nomor 2. Sia nomor 2, dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Kata bendanya nasun, polanya fa'lun, artinya orang atau manusia. Terdapat pada Munawir halaman 1475. Hijjul baiti, kata benda majemuk yang terdiri dari 2 kata, yaitu hijju dan baiti. Hijju, akar katanya hajja. Kata bendanya hijju, polanya fi'lun, artinya haji. Terdapat pada Mahmud Yunus halaman 97. Al-baiti, akar katanya bayata, menjadi bata. Sia nomor 2. Sia nomor 2, dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Kata bendanya baitun, polanya fa'lun, artinya tempat diam atau baitullah. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 74. Man, huruf, artinya barang siapa. Istata'a, KKL, cirinya ada fathah di akhir kata. Pelakunya huwa, akar katanya tawa'a, menjadi ta'a. Sia nomor 2. Sia nomor 2, dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya istaf'ala, artinya dia mampu. Terdapat pada Mahmud Yunus halaman 242. Ila, huruf, artinya kepada. Hi, kata ganti, artinya nya. Sabilan, kata benda, dicirikan ada tanwin di akhir kata. Akar katanya sabila, polanya fa'ilan.
artinya jalan. Terdapat pada Mahmud Yunus halaman 162. Bagian ketiga diartikan, dan bagi Allah atas manusia yang berhaji ke Baitullah, yaitu siapa yang mampu melaksanakan perjalanan kepadanya. Bagian keempat, penggalan 23 sampai 31. Wa huruf artinya dan. Man huruf artinya barang siapa. Kafara KKL bercirikan di akhir kata ada fathah. Pelakunya huwa, akar katanya kafara, polanya fa'ala artinya kafir. Terdapat pada Mahmud Yunus halaman 378. Fa huruf artinya maka. Inna huruf artinya sesungguhnya. Allah, Allah. Ghaniyun, kata benda superlatif. Cirikan ada tanwin di akhir kata. Akar katanya ghanaya, polanya fa'ilun, artinya maha kaya. Terdapat pada Mahmud Yunus halaman 303. An huruf artinya dari. Al-alamina, kata benda jamak. Ciri kata bendanya ada alif lam di awal kata. Akar katanya alima, artinya alam semesta. Terdapat pada Mahmud Yunus halaman 278. Bahagian keempat diartikan, dan barang siapa kafir, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari alam semesta. Untuk arti keseluruhan dari ayat 97, di dalamnya ada tanda-tanda, keterangan-keterangan yang nyata, tempat berdiri atau maqam Ibrahim. Dan barang siapa dia telah memasukinya, dia aman. Dan bagi Allah atas manusia, atau kewajiban manusia terhadap Allah, ialah berhaji ke Baitullah, yaitu siapa yang mampu melakukan perjalanan kepadanya. Dan barang siapa kafir, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuntas benar ini. Kelihatan gurunya benar ya. Guru banget. Guru banget ya. Alhamdulillah, tenang ya. Mumtaz Bu Safina nih. Luar biasa Bu Safina. Pensiun guru tahun berapa Bu Safina? Tahun 2021 ya. Oh baru ya. Masih ketara bekas gurunya. Apalagi guru sastra ya. Tentu pakai intonasi-intonasi. Sekarang baca puisi kan nanti itu kan sastra. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, gramatika sudah disampaikan oleh Bu Salvina. Saya menambahkan di segi konteks saja. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah ini surat sambungan dari surat sebelumnya. Jadi bicara awalul baitin. Jadi awalul bait itu adalah Ka'bah. Jadi fihi di dalamnya, dalam Ka'bah tersebut, ayatun, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Di sana ada sumur Zam-Zam yang dimana di daerah kering kerontang kok ada air bersih yang bisa langsung diminum. Mungkin kalau dilihat dari segi kesehatannya luar biasa kesehatannya. Molekul-molekul air Zam-Zam juga berbeda dengan molekul-molekul air lain. Nanti mungkin bisa diteliti oleh para ahlinya. Fihi ayatum bayyinatun, keterangan-keterangan yang nyata. Keterangan-keterangan di situ ada Safa dan Marwah, bagaimana dulu Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar yang baru melahirkan Ismail, yang dengan berlari-lari antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, dengan melihat karena kehausan anak-anak melihat fata morgana air sehingga berbalik 7 kali berbalik. Itu sebuah tanda kebesaran Allah.
Kemudian ada maqamu Ibrahim, makam Ibrahim, tempat Ibrahim berpijak pada saat mendirikan Ka'bah. Nah, perintah dari Allah. Jadi fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Kemudian waman dakhalahu, dan barang siapa yang memasukinya Ka'bah tadi, kana amin, maka dia adalah aman. Terkenal dengan Fathul Mekah. Pada saat Nabi Muhammad memasuki Mekah, kembali ke Mekah dari Madinah sudah terusir, dikenal dengan Fathul Mekah. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Siapa yang mengunci pintu-pintunya aman. Dan siapa yang masuk ke Masjidil Haram aman. Jadi Islam pada saat masuk ke Fathul Mekah itu tidak satu darah pun tertumpah. Bahkan Khalid bin Walid yang saat itu masuk dari satu sisi sedikit memukul atau mencederai penduduk setempat, malah Nabi marah. Jadi Islam itu tidak ada balas dendam. Karena Nabi terusir dari Mekah ke Madinah, terusir karena disakitin, dihina, karena tidak ada lagi peluang berdakwah, pindah ke Madinah karena terusir. Tapi pada saat balik dengan kota besar, aman semua. Itulah Islam, tidak ada balas dendam. Kalau kita mungkin balas dendam. Begitu berkuasa, pada saat kita kecil, ditekan, pada saat kita berkuasa, balas dendam. Nabi tidak, terkenal dengan Fathul Mekah. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, selamat. Padahal Abu Sufyan lah yang mendalang perginya Nabi Muhammad dari kota Mekah. Jadi Nabi Muhammad yang masuk ke Masjidil Haram, aman. Dakhalu kana amin. Walillahi, dan bagi Allah, ala nasi, semua manusia, hijul bati. Jadi, dan pada Allah lah, pada Allah kita berhaji, karena itu hijul baiti, haji, berhaji kita ke Ka'bah tadi. Rukun Islam yang kelima. Pertama, syahadat, yang kedua, sholat, yang ketiga, puasa, 4 zakat, yang kelima, haji, bagi yang mampu. Walillahi ala nasi hijul baiti man istata, dan barang siapa yang man istata, yang mampu. Jadi inilah mulai syariat haji ya. Barang siapa yang mampu dari segi ekonominya, mampu dari segi keamanannya, mampu kesehatannya, man istata ilaihi sabila, itulah sebuah perjalanan. Saya pernah mengatakan bahwa pergi haji itulah tor yang paling indah selama hidup saya. Saya pergi haji tahun sekian, sangat indah, terasa indah. Beda dengan kalau kita pergi ke Singapura, beda dengan kita pergi ke London, beda kita pergi ke Jepang. Pergi ke Baitullah, beda sekali. Syarat dengan nilai spiritual. Saat kita lihat kebesaran Allah, bagaimana Ka'bah, kita lihat bagaimana kita lihat makam Nabi Muhammad, bagaimana kita lihat makam syuhada di Baqi, bagaimana kita lihat kebesaran-kebesaran Allah yang lainnya luar biasa. Jadi itu sebuah perjalanan yang sangat menyenangkan. Nilai spiritual. Waman kafara, dan barang siapa yang kafir, maka fa innallah, maka Allah katakan, maka sesungguhnya Allah ghaniyun, maha kaya. Allah nggak perlu semuanya sama kita. Allah nggak perlu. Kita yang perlu Allah. Di sini Allah mengatakan, maka sesungguhnya Allah maha kaya anil alamin, tentang alam ini. Karena Allah yang punya alam, bukan kita. Apapun yang ada di muka bumi ini, semuanya milik Allah, termasuk kita sendiri. Jadi Allah maha kaya. Jadi kalau kita kafir, kalau kita ingkar kepada Allah, yang rugi kita sendiri. Yaitu kita bersyukur, kita sudah tidak ingkar sama Allah, tinggal kita menjaga iman kita menjaga Islam kita, dan kita menjaga bagaimana kecintaan kepada kita tetap terlestarikan. Semoga Bapak Ibu semuanya yang ada hadir sampai 209 pagi ini, saya lihat pecah rekor 209. 212. Hah? 212 tadi. 212 tadi ya, mungkin 3 keluar ya. 220, Luar biasa ya. pagi ini. Pagi ini pecah rekor. Mudah-mudahan. Tadi 220 Bu ya. Ah? Tadi 220 bukan 209. Oh, 220 ya. Luar Iya. biasa. Enggak, 212. Mudah-mudahan semuanya dengar paparan dari Bu 211 Sarvina. nih, dan 211 tambah Ya. seorang. Karena saya lihat tadi 204, tembus angka 200 ya. Mudah-mudahan kedepannya tetap bertahan di angka 200. Andai saja Zoom ini sudah lebih dari 300, kita upgrade lagi nanti. Mudah-mudahan semua kita yang ada di sini selalu mendapatkan ridha dari Allah, karena kita sedang membahas Al-Quran. Satu saat nanti mulut kita ditutup oleh Allah.
Al-yawma nakhtim ala afwahihim, pada saat mulut ditutup, maka batu kali munda aidi, dan bicara tangan-tangan kepada kami, kata Allah. Jadi tangan kita akan bicara nanti bahwa tangan kita ini kita bawa membahas Al-Quran. Tangan kita bawa menulis-nulis Al-Quran. Sehingga dia ngomong, ya Allah, selamatkan tangan ini, ya Allah. Karena tangan ini sibuk dengan membahas Al-Quran. Tangan ini, ya Allah, dia menulis Al-Quran. Tolong, ya Allah, pemilik tangan ini selamatkan dari kobaran api neraka, dan ya Allah, masukkanlah ke surga Jannatul Naim tanpa hisab. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita sampaikan semua bermanfaat kita semuanya, menambah iman kita kepada Allah dan makin mendekatkan kita kepada Allah. Dan kita jadikan apapun yang kita miliki mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kalau ada yang salah, karena kami sedang belajar, sehingga kami mohon maaf sebesar kepada Bapak Ibu semuanya. Mungkin kami ingin menyapa 206 orang saat ini pagi ini. Tentu nggak mungkin menyapa satu persatu, tapi saya sudah catat beberapa orang yang baru ini. Mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang baru bisa memperkenalkan diri. Dan kalau benar, mata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Ibu Tri Astuti, Yogyakarta, saya kembali. Silakan Bu Astuti. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf. Bapak Ibu sekalian, demikianlah uraian serta penjelasan Al-Quran secara gramatika, secara dengan metode Al-Hasani. Semoga kita bisa menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin.